Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Pratama dari Universitas Bayangkara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan NIM 221321104. Di sini saya akan menjelaskan definisi humas, peran dan fungsi humas, dan mengapa humas itu sangat penting di suatu perusahaan. Yang pertama, jelaskan definisi humas sedetail mungkin dengan bahasamu sendiri. Nah, secara sederhana, humas atau PR bisa diartikan sebagai proses strategi dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait organisasi atau perusahaan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mempertahankan citra positif bagi organisasi atau perusahaannya. Tugas akhir dari seorang humas atau PR adalah menciptakan citra dan image yang positif bagi perusahaan. Yang kedua, jelaskan peran dan fungsi humas di perusahaan. Yang paling penting adalah nomor satu, menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan nama baik atau suatu citra perusahaan untuk tetap menjadi citra yang positif dan citra yang baik bagi masyarakat, bagi publik, dimana kita harus bisa, sebagai seorang humas, kita harus bisa mencari suatu ide atau suatu gagasan bagaimana caranya masyarakat itu memandang suatu perusahaan dan produk kita ini dipandang baik dan sangat relevan untuk dibeli atau digunakan. Yang kedua, peran dan fungsi humas di perusahaan adalah mengorganisir konferensi pers atau resepsi dari kunjungan media massa ke perusahaan. Jadi semisal di perusahaan itu terdapat acara atau terdapat event-event tertentu dan media massa ingin berkunjung ke perusahaan A misalnya, tugas dari seorang humas adalah mengkoordinasikan antara pihak media massa dengan perusahaan. Bagaimana caranya media massa ini bisa masuk ke perusahaan, bisa memasang iklan, bisa meliput kegiatan-kegiatan di perusahaan itu seperti apa. Itu merupakan tugas dari seorang humas. Jadi bisa dikatakan seorang humas adalah jembatan dari media massa ke perusahaan. Yang ketiga, peran dan fungsi humas di perusahaan adalah mengatur jadwal wawancara kalangan media massa di perusahaan. Semisal di perusahaan kita ada suatu masalah atau suatu problem, nah kita kan biasanya mengadakan konferensi pers atau bisa dikatakan wawancara dari media massa ke perusahaan. Yang pertama maju adalah humas. Humas menjadi pusat informasi dari media massa ke perusahaan tersebut. Jadi kita mewakili perusahaan, menjembatani juga dari perusahaan ke media massa. Dan kita mengatur jadwalnya, konferensi pers itu kapan, digelar di mana, dan apa yang diwawancarakan pada waktu acara berlangsung. Yang keempat, peran dan fungsi humas di perusahaan adalah menciptakan pemahaman, mutual understanding antara perusahaan dengan publik. Pemahaman antara perusahaan dengan publik ialah maksudnya seperti ini. Jika kita memiliki suatu perusahaan, kita harus bisa menciptakan pemahaman yang baik untuk publik terhadap perusahaan kita. Jadi misal kita memiliki produk, memiliki suatu barang tertentu untuk dijual atau makanan dan segala macam, kita harus bisa bagaimana caranya mencari pemahaman yang baik, yang positif untuk publik terhadap perusahaan kita, agar perusahaan kita tetap citra positifnya bertahan dan berkembang kalau bisa. Yang kelima, peran dan fungsi humas di perusahaan adalah membantu opini publik yang favorable. Membantu opini publik yang favorable ialah kita sebagai seorang humas harus bisa tentunya menjaga nama baik citra ya, dan menciptakan opini-opini yang baik bagi publik terhadap perusahaan. Bagaimanapun caranya kita harus bisa untuk melakukan hal tersebut, karena hal tersebut adalah sangat penting bagi perusahaan untuk tetap bertahan, mempertahankan nilai jual produk dan nilai daya beli masyarakat, serta kalau bisa mengembangkan citra kita itu dari yang nomor 2 kalau bisa nomor 1. Sebisa mungkin kita harus tetap mempertahankan citra yang kita bangun, yang kita kembangkan,
jika tidak bisa berkembang, setidaknya adalah bertahan, jangan sampai menurun. Yang kelima, peran dan fungsi humas di perusahaan yang terakhir adalah membentuk goodwill atau kerjasama. Nah, setiap perusahaan pastinya pernah bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, pihak lembaga atau perusahaan yang lain di luar sana. Nah, itu merupakan tugas dari seorang humas, dan kita harus bisa menjembatani antara perusahaan kita dengan perusahaan lain saat kita bekerja sama. Misal kita memiliki kerjasama di bidang yang sama di perusahaan makanan. Nah, humas adalah seseorang yang maju pertama kali untuk bisa kita bekerja sama dengan perusahaan. Nah, seorang humas saat bekerja sama dari perusahaan yang lain adalah bagaimana kita harus bisa menciptakan citra yang baik saat pertama kali bertemu. Jangan sampai kita menciptakan citra yang buruk saat pertama kali bertemu dengan perusahaan yang lain atau perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan kita. Hal tersebut bisa berakibat fatal meskipun dengan hal sekecil apapun, karena itu merupakan pandangan dari perusahaan lain mengenai perusahaan kita, bagaimana seorang humasnya, seorang manajernya, seorang HRD dan segala macam. Yang nomor 3 ialah uraikan mengapa humas sangat penting bagi suatu perusahaan. Mengapa humas sangat penting bagi suatu perusahaan? Yang pertama ialah dinamika organisasi, lembaga atau perusahaan. Di tempat kita berada ini sangat banyak ya perusahaan dan organisasi-organisasi yang berada di lingkungan kita. Semisal kita bekerja sebagai seorang humas atau PR, tentunya kita harus dituntut untuk mengatasi dinamika perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja. Bagaimana caranya kita mengatasi problem atau masalah yang terjadi di lingkungan eksternal atau internal. Misalnya saja jam kerja karyawan yang kurang efisien, kita harus bisa mencari solusi itu untuk mengatasi bagaimana karyawan itu bisa tetap bertahan bekerja di situ dan pekerjaannya juga membuat dia nyaman untuk bekerja di situ. Nah, untuk masalah lain, semisal kita di eksternal ya, di luar ada masalah, ada seseorang yang tidak menyukai perusahaan kita dengan menyebar fakta-fakta atau tuduhan-tuduhan yang buruk di luar sana untuk perusahaan kita. Nah, kita harus bisa mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, dan kita tetap harus bisa mempertahankan dan mengembangkan citra positif. Kalau bisa jangan sampai menurun, meskipun kita tidak bisa berkembang, kalau bisa kita jangan menurun tapi tetap bertahan. Itu adalah persaingan antar organisasi, lembaga dan perusahaan. Nah, sudah saya katakan di poin pertama, di lingkungan kita ini banyak sekali organisasi, perusahaan dan lembaga tertentu yang tentunya saling bersaing untuk bisa meraih di urutan nomor 1. Nah, itu merupakan adalah tugas seorang humas. Jadi kita harus bisa mengatasi bagaimana caranya untuk mengatasi persaingan-persaingan tersebut dengan cara mengembangkan citra-citra kita, mencari ide-ide kreatif untuk bisa dikembangkan melalui media massa, melalui iklan, melalui media cetak seperti koran, majalah dan segala macam. Dan tentunya kita tidak hanya perlu waktu beberapa bulan ya, tapi bisa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan citra yang positif tersebut, untuk bisa mempertahankan citra kita itu. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah tuntutan publik terhadap layanan informasi ke perusahaan. Misalnya saja ada seseorang warga atau masyarakat yang ingin memberikan aspirasi kepada produk mineral atau memberi gagasan. Nah, tempat untuk memberi gagasan dan saran atau kritik itu adalah di humas sendiri. Jadi kita harus bisa menjembatani antara lingkungan masyarakat di perusahaan sebagai tempat aspirasi, tempat saran dan tempat kritik untuk melakukan analisa apa yang perlu dirubah dan dikembangkan, apa yang perlu dihilangkan dan segala macam. Yang terakhir adalah organisasi atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa humas atau PR. Jadi
Jika ada suatu perusahaan yang berdiri tanpa humas atau PR adalah mustahil, karena perusahaan pastinya membutuhkan seorang humas untuk menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan citra yang positif. Jika tidak ada humas, maka bisa saja penjualan atau daya beli barang produk yang dijual bisa saja menurun dan bisa saja tidak laku. Nah, disitulah peran penting humas untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan citra yang positif di publik atau masyarakat. Selain itu juga humas mengurusi masalah-masalah internal di dalam perusahaan, semisal aturan yang terlalu ketat atau karyawan yang tidak nyaman bekerja di perusahaan, itu adalah tugas seorang humas. Lalu ada humas juga mengurusi antara media massa dengan perusahaan, semisal media massa ini melakukan kunjungan, wawancara, atau istilahnya konferensi pers untuk perusahaan kita. Itu merupakan tugas seorang humas untuk menjembatani media massa ke perusahaan. Terima kasih telah melihat video saya tentang penjelasan mengenai definisi humas, peran dan fungsi humas bagi perusahaan, dan mengapa humas itu penting bagi perusahaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.